Tapi berarti ya benar dong, berarti kalau misalnya nih nanti duitnya Rusia nih dicairin nih sama Amerika untuk mendukung si Pastinya. Dewan Perdamaiannya ini tadi, itu berarti akan mengubah peta dong. Berarti posisinya Amerika sama Rusia rangkulan dong ini. Ya, kalau sejak awal itu sebenarnya Trump dengan Putin itu secara personal kan dekat. Tapi Menlu kemarin penjelasannya kayak apa sih Mas? Posisi kita di Dewan ini? Iya itu untuk menunjukkan keterlibatan aktif dalam ini perdamaian di Gaza dan itu rekonstruksi di Gaza. Jadi masih fokusnya seperti itu karena itu kan Kemlu itu kan di Indonesia itu kan ikut ini ya, ikut dalam pernyataan bersama negara-negara Muslim dan negara-negara Arab. Jadi seperti itu. Jadi fokusnya memang masih di Gaza. Terlibat aktif gitu. Okay. Nah, nggak salah juga sih kalau terlibat aktif karena kan kita kan kalau bebas aktif Gaza, ya. Nah, tapi katanya memang yang ada statement Pak Presiden yang di viral juga di sosial media mengenai apa namanya, mengenai jadi diartikan bahwa kita jadi posisinya agak sedikit belain Israel di posisinya, benar ya? Kalau itu kan interpretasi ya, interpretasi siapapun bisa inilah bisa berbicara dan bisa menginterpretasikan dan menafsirkan dengan ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang apa Dewan Perdamaian, seharusnya ketika memang fokus ke Gaza, fokus ke Palestina, itu Palestina harus diundang. Jadi anggota. Logikanya kan seperti itu. Jadi setara antara Palestina, ya kan? Palestina yang mungkin sekarang diwakili oleh itu kan di PLO ya kan di tepi barat, kemudian sama Israel Benyamin Netanyahu. Tapi kan tidak seimbang di situ. Yang diundang kan istilahnya yang jadi anggota dalam dua konflik itu kan hanya ini aja, hanya Israel saja yang sudah menyatakan kesediaan untuk bergabung ke Dewan ini. Jadi tidak unsur ini ketidakadilannya itu tetap muncul. Ya karena itu negara-negara Islam itu kan negara-negara Muslim itu kan muncul untuk menjadi anggota untuk istilahnya membackup Palestina tersebut. Jadi untuk itu seharusnya itu kan ini. Jadi ketika Dewan Perdamaian itu berarti tidak mendukung solusi itu dua negara. Karena kan PBB itu kan ataupun banyak-banyak negara-negara Islam itu kan menekankan perlunya solusi dua negara. Jadi kan sepertinya solusi dua negara dengan tidak menghadirkan Palestina di keanggotaan di lembaga tersebut ya berarti sudah pupus lagi. Berarti ini kan sudah pupus di versinya sebelum, Trump. Ya sudah layu sebelum berkembang bahasa lagunya ya. Nah tapi di luar itu, di luar ini lagi ngomongin Dewan Perdamaian, tahu-tahu ada berita Mahmud Abbas ketemu sama Putin, ya kan? Di posisi kemarin itu, yang katanya Putin mau nyumbang 17 triliun rupiah ya? Iya tadi sama 1 miliar US dollar. Nah itu ini menunjukkan keberpihakan Rusia juga di posisi itu atau gimana? Ini lu Palestina lu nggak diundang nih di Dewan Perdamaian, lu gabung sama gua aja ntar gua kasih sumbangan gitu. Iya karena kan Rusia selalu bermain cantik ya, dia juga bermain cantik juga dengan Israel, kan seperti itu. Tapi kalau saya melihat bantuan 1 miliar itu kan tidak seberapa kalau bagi ini ya bagi Rusia bagi Rusia tidak seberapa, tetapi kan kontribusi ini kan yang penting kan kontribusi Rusia untuk menjadi penyeimbang gitu loh, menjadi penyeimbang pendukung Palestina untuk berlawanan dengan Amerika. Tapi kan sampai sekarang kan nggak terlalu ini aja hanya dalam hal bantuan-bantuan, tetapi kalau legal standing dan lain sebagainya belum terlalu kelihatan jelas gitu. Kalau soal Putin itu punya pendapat lain nggak? Soal Putin itu agak yang miss ya menurutku. Yang aku baca itu sebenarnya gini. Putin itu diundang untuk gabung Dewan Perdamaian. Ya. Dia memberikan jawaban, saya mau gabung dengan dana 1 US dollar dibayarkan langsung, tapi itu diambilkan dari dana aset Rusia yang dibukukan di Amerika. Nah, ya. Dibayarkan langsung kalau itu dicairkan. Nah, kemudian Mahmud Abbas ke Moskow itu, dia dalam konteksnya Putin mau menyumbang itu ya itu tadi konteksnya jika dana dari yang dibukukan di Amerika tadi dicairkan baru dikasihkan ke
Palestina. Dana Rusia yang dibekukan di Amerika itu jadi syarat posisi Rusia di Dewan Perdamaian ini. Itu. Iya. Oh Jadi itu gitu. dananya akan masuk ke Dewan Perdamaian. Jadi nggak langsung semata-mata Putin ngasih Abbas Oke. 1 US. Jadi bukan Itu tadi. bukan semata-mata gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya benar nih nanti si Putin Gabung. Trump akan mencairkan nih uang dananya Rusia yang dibekukan itu. Kira-kira peta politiknya gimana? Ya sebenarnya gini loh, kan Rusia diundang. Cuman kan Rusia ini sedang berperang dengan Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa. Ya. Makanya salah satu alasan negara-negara Eropa menolak bergabung Dewan Perdamaian ini kan karena Rusia diundang masuk ke Dewan Perdamaian. Ya. Jadi kan Petanya gitu. negara-negara Eropa kan marah dengan Rusia. Undang musuh. Lah, Putin ini punya ya strategi dia ya. Dia mau menyumbang dari dana yang dibekukan. Tapi kan apakah itu dana yang dibekukan Eropa atau Amerika itu belum jelas juga. Artinya ya Rusia mau saja masuk ke Dewan Perdamaian, kan dia bisa punya suara dalam menentukan berbagai kebijakan di Dewan Perdamaian itu. Cuman kejelasan apakah Amerika atau Eropa yang akan mencairkan masih belum jelas juga. Karena banyak dana Rusia itu dibekukan di Eropa juga. Tapi yang dimaksud $1 miliar ini yang di Amerika doang atau di? Yang aku baca yang di Amerika. Oke. Tapi berarti ya benar dong. Berarti kalau misalnya nih nanti duitnya Rusia ini dicairin nih sama Amerika untuk mendukung si Pastinya. Dewan Perdamaiannya ini tadi, itu berarti akan mengubah peta dong. Berarti posisinya Amerika sama Rusia rangkulan dong ini. Iya, kalau sejak awal itu sebenarnya Trump dengan Putin itu secara personal kan dekat. Secara personal. Secara personal dekat. Makanya gitu ya? bertemu di Alaska itu. Kirain sama-sama ini apa namanya? Mempertahankan ego Ya, masing-masing. secara retorika politik antar negara ya masih Oke. masing-masing negara punya kepentingan ya. Secara retorika antar negara. Heeh. Tapi secara personal, personal dua kan orang ini sebenarnya sahabat di belakang. Trump dan Putin sering menunjukkan ini kedekatan, terutama misalnya dalam pertemuan di Alaska ya. Kan Putin datang, dia seharusnya kan naik menuju tempat pertemuan itu naik mobilnya sendiri, tapi oleh Trump itu diajak masuk ke dalam satu mobil dengan Trump. Jadi itu salah satu menunjukkan kedekatan secara personal ya. Jadi Trump ini memainkan hubungan Amerika dan Rusia dalam konflik Ukraina juga. Artinya Trump punya kepentingan dengan kedekatan dia dengan Putin, dia punya kepentingan dalam perang Rusia Ukraina itu. Kalau posisi ini dua negara ini posisinya udah kayak gitu ya, Amerika, Rusia. Satu lagi nih kekuatan dunia, Cina. Posisinya ada di mana? Cina ini belum memberikan jawaban jelas ya. Udah diundang belum? Sudah diundang. Cina diundang tapi cuek juga, nggak memberikan jawaban. Dicuekin, masih dicuekin. Sama seperti negara-negara Eropa ya, pinter mereka mainnya. Saya mau gabung tapi saya konsultasi dulu sama parlemen saya gitu. Nggak kayak Indonesia langsung, oh iya gabung gitu. Kalau yang negara-negara yang punya bargaining position tuh tadi mereka tidak semudah itu gitu ya untuk saya bergabung gitu. Betul. Ya. Kurang lebih gitu ya. Agak jual mahal dikit lah ya. Istilahnya dipelajari dulu, konsultasi dulu baru memutuskan. Nah, sementara di kita itu bahasa diplomasinya seperti itu. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja. Karena sudah yakin DPR-nya pasti setuju. Gitu ya. Mas Andika ya? Iya, karena ikut-ikut itu. Ikut-ikut geng Arabnya itu. Kalau menurut saya itu Indonesia itu ikutnya di sana. Oke. Sebagai closing nih, Mas Andika, Pak Udin sama Caimin. Yep. Apa harapannya dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump ini? Masuk Andika dulu, enggak balik. Ya, saya kira akan perlu perlu penjabaran. Seperti apa sih konsep New Gaza-nya, New Gaza-nya yang ditawarkan oleh Jared Kushner menantunya Trump itu hanya proyek sekedar pembangunan properti ya kan, yang akan menggeser masyarakat Gaza ke pinggiran itu, atau
seperti apa perdamaian di Gaza ataupun perdamaian di Palestina. Jadi perlu ada penjabaran detail, dan mungkin pemerintah Indonesia ataupun Donald Trump juga harus menjelaskan kepada dunia internasional. Jadi gambarannya seperti apa, sehingga publik itu tidak perlu khawatir tanda tanya. Jangan-jangan ini legitimasi kegiatan Trump untuk invasi selanjutnya ataupun invasi-invasi yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi perlu ada statement penegasan. Penegasan ya, bahwa ini memang untuk yang terbaik, nggak ada mensreanya nih gitu ya. Iya. Pak Udin. Ya, perlindungan terhadap hak rakyat Palestina itu belum jelas dalam Dewan Piagamnya. Dalam Piagam piagamnya. Dewan Itu harus Perdamaian. diperjelas ya. Itu tidak jelas, dan sebenarnya masih apa ya, abu-abu semua. Artinya orang masih menunggu apa yang dilakukan nanti di Gaza sebenarnya. Dan bagaimana Trump memanfaatkan Dewan Perdamaian ini untuk melegitimasi aksi-aksi politiknya di negara-negara lain. Itu Kita berharap sih baik-baik aja ya untuk Gaza, dan justru akan lebih baik ya mungkin setelah ini ya. Ya, harapannya seperti itu. Oke. Pak Caimin. Kalau harapanku sederhana sih, Dewan Perdamaian kembali ke asalnya, hanya mengurusi Gaza, udah nggak usah konflik lainnya, karena itu sudah menyalahi mandat dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang kedua, harapanku ya udah diundang Palestina, selesai. Melibatkan Palestina untuk ngomongin wilayahnya itu tadi Iya. ya, dan orang-orangnya di situ. Oke. Terima kasih, semoga ini bukan jadi ancaman tapi jadi harapan bagi dunia ya. Iya. Dan khususnya untuk perdamaian di Gaza dan warganya. Oke, Sobat Sindo, kita cukupkan sekian di Sindoskop hari ini. Sampai ketemu lagi di Sindoskop pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.